berikutnya Ibu nih untuk segmen keempat ya, kami ingin sampaikan. eh, jadi seperti kita sudah tadi Pak Budi sudah sampaikan juga di pembukaan bahwa World Economic Forum melansir sekitar 69 juta ya lapangan kerja baru yang tercipta pada 2003-2007 dan termasuk banyak munculnya profesi baru. Di Indonesia sendiri yang tengah menghadapi era disrupsi dan digitalisasi membutuhkan lebih dari 17 juta tenaga kerja yang mumpuni. Nah, ini apa upaya pemerintah untuk memanfaatkan kesempatan tersebut sekaligus menjawab tantangan yang menyertainya, Bu? Ya, terima kasih banyak Pak Suheri, Pak Budi, Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Eh, Bagaimana kita menghadapi masa depan? Itu intinya ya Pak. Saya juga tim kami, saya dan beberapa teman gitu juga melakukan exploring ini atau berdiskusi dengan sangat intens dengan berbagai pihak internasional juga termasuk mengenai penyiapan kompetensi masa depan. Jadi ada hal yang menuntut kita semua refleksi, Bapak Ibu sekalian. Eh, bahkan bahkan refleksinya adalah bentar katanya. Mari kita pikirkan apakah pendidikan saat ini dengan cara belajar dan mindset dosen dan guru saat ini masih relevan untuk masa depan. Itu pertanyaannya Pak Suheri. Karena begini, pada saat saya mendampingi Mas Menteri Mendikbudristek melakukan pertemuan bilateral atau bilateral meeting dengan para menteri pendidikan dari berbagai negara dalam rangkaian acara G20 yang tahun 2022 yang lalu, para menteri pendidikan ini terlepas dari berasal dari negara mana sama-sama menyampaikan seperti ini. Semakin lama anak-anak kita berada dalam sistem pendidikan, itu sebetulnya investasinya semakin besar. Apa iya anak-anak ini harus sekolah lama dulu gitu, baru kita anggap kompeten? Sama dengan pertanyaan Pak Ken nih. Apa tidak bisa pada level tertentu kita ajari bekerja, nanti naik lagi, ajari lagi bekerja. Jadi tergantung penugasannya kan sebetulnya gitu. Kompetensinya itu sesuai atau tidak tergantung penugasan. Nah, itu refleksi untuk kita nih yang ada di sistem pendidikan. Para guru, para dosen, itu apa iya harus tamat dulu gitu ya, kemudian baru dia kita anggap kompeten atau kompetensi itu bisa seperti micro credential, seperti stackable, seperti yang bisa dilapis-lapis gitu. Dapat ini bisa, dapat ini dia bisa kerja. Contoh sederhana adalah di menjahit. Apakah ketika seseorang udah bisa bikin pola, tapi belum bisa jahit, dia belum bisa kerja? Mestinya bisa, dia ditugaskan saja di bagian bikin pola gitu. Atau yang bisa menggambar, ya mestinya dia sudah bisa ditugaskan ketika mendesain gitu dan seterusnya. Bapak Ibu tidak harus menunggu sampai dia komplit bisa jahit gitu. Itu satu hal yang perlu kita pikirkan. Kemudian kalau tadi pertanyaannya untuk menyongsong masa depan, ini juga ada pertanyaan reflektif untuk kita semua. Siapa yang tahu tentang masa depan? Siapa yang tahu tentang teknologi? Kami baru 2 minggu yang lalu, kami baru berkunjung, memantau, berkunjung ke negara-negara Eropa, memantau mahasiswa vokasi yang sedang magang di luar negeri. Di industri-industri dengan teknologi terkini di Eropa. Saya juga tahun 2023 hadir di Hannover Messe, pameran Hannover Messe 2023 yang memamerkan teknologi yang akan digunakan di industri masa depan. Teknologinya itu bahkan di industri pun belum, tapi ini bakalan dipakai gitu. Nah, ketika diskusi dengan orang-orang yang mengembangkan teknologi canggih seperti itu, ada insight yang sangat menarik yang ini seringkali tidak disuarakan. Yang pertama, tidak benar bahwa teknologi itu akan menghapus pekerjaan manusia. Yang ada hanya menggeserkan peran mereka. Karena sampai hari ini tidak ada teknologi yang bisa menciptakan dirinya sendiri. Jadi harus ada nih pengembang teknologi, harus ada pemelihara teknologi. Jadi menggeser peran. Jadi tidak mengurangi lapangan pekerjaan. Yang kedua, semakin canggih teknologi,
semakin kompleks otomasi, semakin rentan. Oleh sebab itu, kita harus siapkan SDM yang mampu melakukan itu. Maka kami berefleksi dengan para pakar pendidikan dunia berefleksi, ini jangan-jangan kurikulum kita harus menjadi bahasa candaan kami adalah challenge based kurikulum, Pak Budi. Challenge based kurikulum itu adalah baik dosen, baik guru maupun muridnya sama-sama nggak tahu jawabannya. Karena ini masa depan, sesuatu yang kita tidak bisa duga. Dan dalam perbincangan kami ternyata ada hal fundamental yang tetap harus dijaga oleh sistem pendidikan. Tadi, yang pertama, semua orang yang masuk dalam sistem pendidikan itu harus diajari learning how to learn. Yang berikutnya learning how to think, yang ketiganya diajari mencintai apa yang sedang dipelajarinya. Dia bahagia dan senang belajar. Karena kalau nggak itu, dia nggak akan bisa mengikuti perkembangan teknologi, perkembangan zaman di masa depan. Tiga hal itu dengan literasi numerasi yang kuat, mestinya mereka siap menghadapi masa depan yang seperti apapun. Jadi, satu hal lagi yang menarik begini. Nggak usah khawatir katanya, walaupun banyak robot, banyak segala macam, somehow kita akan memikirkan kok, semua manusia itu punya pendapatan yang cukup. Lalu saya mengatakan, kenapa? Karena kalau orang-orang itu lebih banyak yang nggak punya uang daripada yang punya uang, terus siapa yang beli produk kita? Kan otomasi segala macam itu kan menghasilkan produk dan jasa tertentu. Itu kan harus ada yang beli. Siapa yang beli adalah manusia yang punya penghasilan yang cukup. Jadi jumlah itu harus tetap dijaga. Jumlah manusia-manusia, jumlah orang-orang yang memiliki pendapatan tertentu itu harus dijaga. Jadi tetap peradaban itu tetap akan berupaya mengurangi kemiskinan dan biar bagaimanapun harus menciptakan pekerjaan bagi orang-orang yang mengkonsumsi atau yang menggunakan barang dan jasa itu. Itu Pak Suhari dan Pak Budi yang perlu Baik. kita pikirkan untuk pendidikan masa depan adalah justru para guru dan para dosennya yang perlu mulai membuka mindsetnya dan tidak lagi berpikir bahwa cara dan konten pembelajaran zaman tahun 80, 90, 2000 itu masih akan seperti itu untuk tahun-tahun depan. Ya. Kecuali untuk hal-hal yang fundamental. Nah, hanya mungkin refleksi yang lain, Bu ya. Saya di dunia pendidikan sudah cukup lama, pendidikan umum, Bu ya. Mhm. Kadang merubah kurikulum itu PR sendiri, Bu. Betul, Ya, mulai dari prosesnya, persetujuannya, gitu ya. betul, Sementara ketika udah jadi kurikulumnya, dunia udah bergerak lagi ke sebelah betul. sana, gitu. Mhm. Nah, ini yang perlu bagaimana supaya dunia pendidikan juga agile, ya, Bu ya. Mhm. Mengikuti. Karena kalau kita diam aja, ngerubah ngerubah 5 tahun sekali. Kita mau cepat ngerubah aja tuh butuh beberapa bulan. Mhm. Persetujuan ini, persetujuan itu, dan seterusnya ya. Dunianya kan larinya lebih cepat lagi. Nah, itu Bu, mungkin refleksi yang perlu ini kan Ya, ya. ya, betul Pak. Jadi kita juga memahami kurikulumnya juga rigid. Betul. Jadi, kalau kita lihat kurikulum Cambridge, ya, kurikulum Ya. Cambridge ada serinya nggak Pak? Hmm. Kan nggak pernah ya. Sekolah-sekolah yang katanya menerapkan kurikulum Cambridge, itu kita tidak tahu nih Cambridge 2001, 2000 berapa? Ya. 2020, 2000, Iya. enggak. Karena Iya. mereka teman-teman dari yang pengembang kurikulum ini cerita ke kita bahwa kurikulum itu living organism. Oke. Ya dia bergerak. Jadi jangan Nah, kasih itu. label gitu. Iya, iya, iya. Karena kalau kita kasih label itu seperti ada sekat di titik Itu ini, kunci. di titik ini, Iya. di titik ini. Ya enggak, maksudnya kurikulum prodi prodi X udah gitu, jangan bilang versi ini kayak kayak aplikasi gitu, versi 1, versi 2. Jangan gitu. Nah, yang mengubah itu di dalam itu dinamis aja. Tinggal kita mengatakan, oke, angkatan sekian Anda ikut yang ya bukan paket ya, yang versi ini dan kita harapkan Anda bisa sesuaikan. Dan sebetulnya kalau kita bicara perubahan kurikulum, kadang-kadang tidak perlu mengubah nama mata kuliahnya, ya kontennya yang kita ubah, Pak.
nggak harus juga gitu. Yang mungkin akan berubah itu adalah jam pelajarannya kan. Nah ini yang seringkali kemudian dipersoalkan. Yang harusnya kita mulai membuka itu. Yang sebetulnya kalau lihat mekanisme penyusunan kurikulum di pendidikan tinggi itu yang penting dikunci adalah body of knowledge-nya, Pak. Kalau Anda prodi X itu harus punya body of knowledge ini, porsinya berapa itu maksudnya dilepas, Pak. Berapa jam yang ini, berapa persen yang ini. Itu lepas aja sesuai dengan situasi kondisi. Tapi body of knowledge adalah penciri, itu yang kita kunci. Baik, makasih Bu. Ini challenge ya Bu ya, karena saya juga Ya, mengalami bagaimana rigidnya betul. kurikulum mengubah susah. Ini kita siasati silabus. Silabus Ya, kita utak-utik supaya lebih kekinian. Kalau ya, kurikulum, ya itu karena kita masih menggunakan atau mengadopsi pemikiran bahwa kurikulum itu ada versi. Tapi sebetulnya yang saya betul-betul di ngobrol dengan teman-teman yang dari pengembang kurikulum Cambridge itu enggak ada versinya itu it's living organism, jalan terus, Pak. Kayak kayak sungai yang bergerak terus gitu. Seperti itu.